Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Widodo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Adapun LPTK saya adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut merupakan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Siap, bro, dimulai. Bro selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu sistem komputer. Tapi sebelum itu tolong perhatikan kanan kirinya apakah masih ada terdapat sampah. Jika masih ada tolong dibersihkan dulu. Jika menyiapkan untuk mata pelajaran hari ini yaitu informatika komputer ya. Paket kemudian pulpen ya. Alat tulis yang lainnya silakan disiapkan. Sebelum kita mulai pelajaran akan saya absen terlebih dahulu ya. Ahsanu Hadir. ya. Aprilia Muhammad Wildan Hadir, Pak. Muhammad Yuda Pak. Talia Akhir Pania ya, semua ya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pretest ya sebelum untuk memulai pelajaran. Jadi saya biar tahu kemampuan awal kalian seberapa. Silakan dibuka HP-nya dulu ya. Masuk pada bagian Google Chrome ataupun kalau sudah punya aplikasi Quizzes silakan dibuka. Silakan Quizzes dulu ya. Kemudian silakan masukkan kode berikut ya. 432273. 432273. Ya, ini baru dua yang bergabung, yang lain ditunggu. Ya, silakan. Nanti ada 35 siswa ya. Ya, silakan. Oke, ya, sudah saya kasih. Ya, 432273. Ya, pastikan internetnya lancar ya. 35 lagi. Boleh pakai Google Chrome ya. Ketika di HP-nya penuh, tidak bisa menginstal Quizzes ya di Play Store, bisa menggunakan Google Chrome ya. Hanya tinggal masukkan kode gamenya saja. Silakan. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Hati-hati ya, satu soal 30 detik. Ketika kalian nggak jawab, berarti sudah next soal ya. Itu dulu. Miss Rina ya. Oh Dinda, langsung naik ke peringkat 2. Nah, mohon perhatian semuanya, lihat ke depan. Oke, untuk peringkat pertama Husnina, coba tunjuk tangan dong gimana? Ahmad Agus ya. Iya, Ahmad Agus. Yang ketiganya Kalisa. Kalisa mana Kalisa? Selamat buat ketiganya. Nanti kita ada kontes ya. Intinya setelah saya ajarkan apakah 1, 2, 3 ini peringkatnya tetap apakah dipegang Husnina atau enggak. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, tadi udah pretest ya, jadi saya bisa lihat kemampuan awalnya di kelas ini yang paling tinggi Husnina ya. Oke. Pertama saya sudah bisa melihat pengetahuan awal kalian ya melalui pretest. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang hardware komputer. Nah, yang sudah saya berikan kotak untuk hardware dan software mungkin untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk materinya ada 2 poin. Tolong Yuda bisa dibacakan materi kita hari ini. Silakan. Pertama itu deteksi koneksi perangkat keras komputer, terus itu yang kedua perangkat keras komputer. Oke. Selanjutnya untuk profil
profil pelajar Pancasila yang akan kita sampaikan karena kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka ya, jadi harus ada disisipkan profil pelajar Pancasila ya. Bisa disampaikan? Profil Pancasila etis untuk mencapai sebuah kesuksesan dan target, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi kekuatan individu untuk mencapai ide-ide. Oke, sebelahnya lagi bisa disampaikan. Itu kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak lain menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, sehingga memecahkan berbagai persoalan. Ya, mohon perhatian dulu. Jadi poin dalam profil pelajar Pancasila yang kita aplikasikan pada kesempatan hari ini adalah 2 poin ya. Berpikir kritis dan kreatif. Nanti saya akan membentuk kalian suatu kelompok akan menyelesaikan suatu studi kasus atau permasalahan. Di mana untuk berpikir kritis dan kreatif adalah kunci poinnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, persepsi saya pengen ulang materi yang minggu lalu ya. Di minggu lalu kita sudah belajar sistem jaringan komputer, komponen jaringan komputer, kabel strike, cross, ya, loop, peer-to-peer, ban server, LAN, MAN, WAN, dan topologi jaringan. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya saya minta tolong Farel nih disebutkan tujuan belajar kita. Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengenal perangkat keras dengan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan permasalahan perangkat keras dengan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan setting koneksi dengan aman dari perangkat keras dengan berpikir kritis dan kreatif. Iya, jadi kita akan mengenal dulu perangkat keras, kemudian akan studi kasus yaitu memecahkan suatu permasalahan, dan kita akan melakukan koneksi ya. Dalam arti di sini koneksinya lebih kepada kalian akan melis suatu barang-barang yang akan kalian rakit ya. Oke, kemudian selanjutnya kerjasama. Nah, dalam kalian berdiskusi harus adanya kerjasama. Saya minta tolong Stephanie dibacakan untuk poin yang pertama. Kerjasama. Ini adalah tempat yang tepat untuk berbagi beban dan membagi kesedihan bersama. Dikutip dari Doug. Oke, bisa sebelahnya, Christine. Kamu bisa saja menjadi pribadi yang hebat dengan bekerja sendirian, tetapi bekerja secara tim akan membuat dirimu sadar bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Oke, Helen bisa dibacakan nih. Jangan sepelekan kerja sama tim. Ini akan mempersingkat dan mempermudah pekerjaan dibanding kamu menghadapi semuanya secara sendirian. Tiga, terakhir bisa dibacakan. Terus solidaritas dalam tim bekerja lebih penting dibandingkan kemampuan individual yang bersifat egois. Jadilah orang yang bisa menghargai dan saling bekerjasama satu sama lain. Oke, intinya adalah nanti kalian akan dibentuk suatu tim, di mana tim itu harus kompak satu sama lain ya. Jangan ada yang saling menyalahkan ketika ada satu teman yang kesulitan, semuanya harus merangkulnya, gitu ya. Nah, saya mau ke pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, kira-kira ya, di sini kan udah pernah masuk lab komputer ya? Nah, saya pengen nanya kepada siapa? Nu, pernah lihat perangkat di lab komputer kita kan ya? Kira-kira menurutmu apa aja tuh di sana? Ada apa aja? Monitor, Monitor, ya. meja komputer, mouse, sama rangkaian kabelnya. Oke, terima kasih Ibnu. Kemudian setelahnya lagi, bagaimana cara komputer bisa dapat digunakan? Menurutmu, menurut kamu aja? Listrik. Oke, tapi harus ada arus listrik tegangannya dulu ya, baru bisa digunakan ya. Oke, kemudian saya pengen nanya ke Farel deh, Farel, kenapa letak antar komputer satu dengan yang lainnya seperti gambar tersebut ya, atau contoh di lab kita? Menurutmu apa nih pendapatmu? Biar berjarak. Terapi. Oke, biar susunannya kayak rapi ya. Kemudian dari siapa Stephanie deh, kira-kira aplikasi yang pernah kamu gunakan apa? Stephanie, di laptop ataupun di komputer kira-kira apa? Ada apa nih? Oh ya. Oh, Google. Oh, ya. Yang
kedua, menurut pendapat Anda manakah di antara gambar berikut yang paling baik? Nah, di sini ada gambar ya, yang A, B, C, dan D. Itu bisa kalian lihat di mana gambar A dia pengajarnya berada di sana, cuman dia mejanya saling berhadapan. Kalau gambar B seperti di kelas, jadi pengajarnya di sini, komputernya kayak gini. Nah, pengajar C berada di depan, cuman dia komputernya di sana, kemudian di sana, kemudian di sana. Kemudian yang D semuanya di sana, pengajarnya ada di depan. Nah, saya pengen nanya kepada Bapak Dede, menurutmu yang paling efektif kira-kira dari pendapatmu, pengen yang ruangnya itu letaknya kayak A, B, C atau D? Yang B, Pak. B, kenapa D? Alasanmu? Karena sesuai itu Pak, kalau misalnya pengajar di depan lebih enak. Kalau misalnya kayak itu kan ngajarin tadi dari bagi B juga Pak, jadi saya lebih suka itu sih. Oke, yang B ya, jadi lebih enak ya, biar anaknya juga nggak mondar mandir ya. Iya, Pak. Sepintas ya tentang materi kita hari ini. Oke, selanjutnya saya ingin menyambungkan tentang contoh kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar hardware, cuma saya akan menyinggung tentang software dan firmware. Nah, kita ketahui hardware itu apa? Perangkat. Nah, kalau software perangkat. Nah, kalau firmware. Nah, sama seperti contoh kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita masuk ke komputer dulu. Di sini ada monitor yaitu perangkat keras, softwarenya perangkat lunak dan ada firmware. Hampir sama seperti manusia, firmware itu adalah otak. Ya. Kemudian software adalah aliran darah, sistem sensorik ataupun saraf-saraf yang lain. Dan terakhir adalah hardware adalah bagian tubuh manusia. Jadi otak CPU kita ada di mana? Di atas. Nah, makanya kalau bercanda hati-hati jangan sampai mukul kepala. Ya, kalau otaknya udah hang, nah udah nih semuanya nggak bisa dipakai. Kayak gitu ya. Ini contoh kehidupan sehari-hari. Saya juga pengen ngambil contoh kehidupan sehari-hari lagi nih. Di sini disebutkan poin pertama adalah mengkonstruksi artificial intelligence ke dalam dunia pendidikan. Ya, sebagaimana kita tahu AI, AR, dan VR sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Bahkan kalian nggak usah capek-capek lagi, tinggal klik chat GPT. Udah keluar tuh langsung tuh. Nah, pertanyaannya apa aja? Kalian jawabannya butuh apa aja? Gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang kedua, yaitu mengenal teknologi LPR dan tingkatkan sistem perparkiran. Kalian pernah ke ini nggak? Misalkan contoh Kalibata, di situ ada apartemen atau misalkan rumah saudara yang bentuknya apartemen. Nah, di situ sudah ada sistem LPR. Jadi artinya setiap penghuni yang sudah di situ dia akan mendaftarkan nomor kendaraannya. Jadi ketika dilihat dia nomor kendaraannya berapa, dia otomatis buka. Jadi nggak usah ada penjaga di sana. Kayak gitu ya, sudah pakai sistem. Kemudian hebat, mahasiswa Surabaya bisa buat mobil listrik tanpa awak dengan teknologi intelligent control. Jadi tanpa ada supir. Nah, bisa kalian lihat juga kan di Google juga lagi dikembangkan ya, bahkan bukan hanya di Google tapi di perusahaan lain. Jadi nanti kalian tinggal pesan aja tuh, tinggal klik. Dan kalian jangan heran atau kaget ketika nggak ada sopirnya. Tinggal klik tujuannya mau kemana, diantar. Nanti ke depan kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah apa itu teknologi RFID, pemakainya hingga bayar tol tanpa berhenti. Di sini yang udah pernah naik atau menggunakan tol siapa? Naik mobil? Pernah kali lewat tol? Nah, sekarang kalian kaget nggak ketika lewat tol itu udah nggak ada lagi orang yang standby di situ ya? Ada standby sih Pak, cuman udah kebanyakan tanpa orang, bener nggak? Ya. Tinggal tap langsung jalan kayak gitu. Nah itu makanya nanti kalian ke depan mencari pekerjaannya akan digantikan AI ketika kalian nggak atau kurang kreatif. Makanya tingkatkan selalu skill-skill kalian ya. Oke, ini sebagai contoh kehidupan sehari-hari ya. Nah kita lanjut ke pembelajaran inti kita. Nah kita akan belajar tentang hardware. Ya. Bisa dibacakan Yuda. Hardware silakan. Hardware itu komponen komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan dilambang secara langsung atau data yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen perangkat komputer dibagi menjadi input device atau unit masukan, proses device atau unit pemrosesan, output device itu unit keluaran, backing storage atau unit penyimpanan, sama peripheral unit tambahan. Nah ini coba lihat, perhatian semuanya.
Di sini ada 5 poin: input, proses, output, backing, storage, sama peripheral. Nah, ini poin-poinnya yang akan nanti kalian diskusikan. Ya, misalkan contoh yang dimasukkan. Ya, contohnya misalkan ada mouse, ya, misalkan ada keyboard. Nah, kira-kira kalian mau pakai seperti apa? Proses, ada CPU, kalian mau pakai CPU apa? Misalkan CPU Intel atau AMD, pasti keduanya ada kelebihan kekurangan. Outputnya, keluarannya apa? Misalkan monitor, ya. Storage-nya mau pakai HDD atau SSD. Nah, peripheral tambahan, misalkan modem, nah, bisa kalian gunakan untuk internet, ya. Nah, untuk lebih detailnya ini saya akan jelaskan. Input device, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ada di sini 4 poin, ya. Ada keyboard, ada mouse, touchpad, lightpad. Dari keyboard dulu kalian sudah paham, ya, ya, yang ada di lab. Ya. Kemudian mouse, tikus, ya. Kemudian ada touchpad yang biasanya menggunakan laptop, ya. Kemudian ada lightpad yang senang biasanya menggambar atau digital drawing. Nah, lanjut lagi, input sebenarnya masih banyak, Pak, cuman lebih familiar kita yang tadi. Ada barcode, ya, ada joystick, ya, kemudian ada scanner, ada mikrofon atau handphone, ada graphic pad. Barcode yang biasanya kalian misalkan ke Alfamart atau Indomaret jajan, nah itu, ya. Kemudian joystick biasanya kalian main PES, main FIFA bareng teman-temannya di PC atau di laptop, ya. Kemudian scanner kalian biasanya pengen nge-scan suatu dokumen. Takutnya dokumen ini diperlukan ketika misalkan upload atau apapun, ya. Kemudian ada mikrofon atau headphone yang biasa kalian dengerin musik, ya. Kemudian ada graphic pad yang menggambar objek pada monitor, jadi langsung gambar di monitor, nggak usah pakai kertas-kertas lagi. Nah, lanjut lagi proses device, ada power supply, RAM, CPU, sama motherboard. Power supply dulu, power supply itu biasanya untuk mengkonversikan, menyediakan listrik, ya. Misalkan contoh, kalau CPU-nya di situ kecepatannya semakin tinggi, dan lain-lain, itu harus pakai power supply yang semakin tinggi. Jadi semakin tinggi spek, semakin tinggi power supply-nya, gitu, ya. Makanya misalkan, Pak, ini kok komputer nggak bisa dinyalakan, cek dulu kalian pakai prosesornya apa, power supply-nya ngedukung nggak. Kalau nggak ngedukung, ya otomatisnya nggak bakal bisa nyala. Ini lumayan vital, ya, kadang kita lupa bahwa power supply adalah komponen utamanya. Ada RAM, ya. Kemudian ada CPU, ya, kemudian ada motherboard. Hanya yang lumayan mahal di CPU, motherboard, dan RAM. Ini komponen utamanya. Nah, lanjut ada printer, ya, kemudian ada monitor, dan ada speaker. Ini merupakan output device, ya. Printer kalian sudah pasti tahu lah, yang setiap harinya misalkan kalian nge-print dokumen-dokumen untuk pekerjaan rumah, ya, atau PR. Kemudian monitor, ya, kemudian ada speaker. Nah, lanjut lagi di sini ada storage, ya, yang tadi saya bilang. Di sini masuk kepada HDD, ya, bisa juga kepada unit peripheral yang tadi, modem atau kartu suara, gitu, ya. Pak, kalau di laptop ketika ini kok suaranya udah langsung otomatis karena ada kartu suaranya. Tapi ketika di PC kalian harus menambahkan ini kartu suaranya dulu. Makanya ketika kalian ngeklik kok PC-nya nggak ada suaranya, Pak, karena dia beda, nggak include. Kalau di laptop kan include, kalau dia beda, gitu, ya. Kemudian ada unit penyimpanan, ya, ada HDD, ada SSD. Sekarang itu udah masuknya ke SSD, jadi penyimpanannya lebih cepat. Ketika kalian ingin menyalakan komputer, dia bufferingnya lebih cepat, gitu, ya. Nah, saya akan membuat studi kasus, ya. Sebelum saya buat studi kasus, saya akan menyampaikan dulu untuk kelompoknya, ya. Kelompoknya biar kalian gampang. Silahkan nanti kelompok absen 1 sampai 5 untuk kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, kemudian absen 11 sampai 15 kelompok 3, absen 16 sampai 20 kelompok 4, ya. Kemudian 21 sampai 25 kelompok 5, 26 sampai 30 kelompok 6, ya. Kemudian sisanya kelompok 7. Nanti tolong pembagiannya gini, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu, ya. Tapi saya akan merincikan dulu kalian di dalam diskusi itu ngapain. Pertama, terdapat beberapa kasus, ya, pekerjaan dengan spesifikasi komputer sebagai berikut, ya. Di sini ada list belanjaan yang harus kalian penuhi, di mana list belanjaan itu terdapat kategori, ada office, pelajar, content creator, video editing, desain grafis, sama YouTuber gaming. Nah, kira-kira dari keenam kategori ini kalian harus memilih
atau merakit komputer seperti apa. Contohnya, prosesor yang diambil adalah Intel Core i9 dengan harga segitu, kecepatannya adalah 3,2 sampai 6. Kira-kira untuk prosesor Intel Core ini cocok di mana kategorinya? Harganya nanti tolong dijumlahkan ya. Kemudian motherboardnya. Nah, tolong kalian sebutkan dan jelaskan alasan kelompok kalian membuat list seperti itu dan kelebihan dan kelemahannya. Note, tidak boleh memilih komputer build up, notebook, gadget, all-in-one atau server yang langsung jadi. Jadi kalian dari awal harus merancang. Silakan kalian mendiskusikannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang checklist adalah yang boleh, yang unchecklist adalah yang tidak boleh. Begitu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Sudah. Kalau tidak ada, silakan kalian langsung berkumpul sesuai kelompok. Ya, silakan. Ayo berkumpul sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan. Sudah. Dari kelompok 1 dulu ya. Ya, dari kelompok 1 ini dipelajari ya. Ini materinya dibaca-baca ya. Ya, silakan. Dari kelompok 2 ini ya. Dari kelompok 2 materinya. Kelompok 3 mana? Saya. Ya, kelompok 3 ini ya. Iya. Baca ditulis yang baca kelompoknya ya. Iya. Materinya baca. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 ya. Silakan dibaca-baca ya materinya. Kelompok 6 dibaca-baca. Ini materinya. Dan kelompok terakhir kelompok 7 ya. Dan ini materinya dan ini materinya, silakan dibaca, ditulis ya. Ya, karena saya beri waktu untuk diskusi kelompoknya sekitar 20 sampai 25 menit ya. Dibagi-bagi tugasnya ya. Bagi-bagi kalau udah ditulis ya, misalkan pelajar apa stepnya, naik berapa, waktunya berapa, gitu ya. Ya, silakan. Di enter komputer.com. Ya, aplikasi yang sini. Nah, ini dipelajari. Komputer.com aja. Simulasi ya. Enter komputer.com aja ya. Nanti kalian ke bawah, di situ ada kategorinya. Ada pilih prosesor, ada pilih RAM, kemudian ada pilih apa lagi, hard disk. Dipilih di ini ya. Bagi-bagi tugasnya, silakan. Klik enter komputer.com, Pak. Misalkan selain enter komputer.com boleh nggak Pak, saya pengen di shopping, nah, silakan, tapi tolong ditulis ini ya, karena salah satunya enter komputer dia lengkap nih, jadi 3 harusnya berapa, cache-nya berapa, motherboardnya apa, lengkap ya. Nanti bisa misalkan di total untuk office kira-kira harga berapa, nanti kan kita bisa membandingkan. Dibagi-bagi ya, yang ini siapa, pelajar siapa, kampung siapa ya. Silakan. Yang nggak boleh adalah
misalkan notebook, gadget, all-in-one server. Jadi ketika kamu beli udah semua model-model ada. Jadi kita beli yang rakitan-rakitannya. Ya. Misalkan notebook kan kalau laptop beli udah bisa tinggal jalan. Ya. Misalkan kamu beli prosesor, monitor LCD, PSU. Lihat materi saya ya. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasilnya yang sudah didapatkan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, office atau kantoran. Yang ditunjukkan A. Prosesor Intel Core i3 software LGA 1700, harganya 10.999.000. Yang B. Motherboard Asus H610E, harganya 11.150.000. Yang tiga, FGA Galax GeForce GTX 1660, harganya 3.140.000. Terus yang keempat, Polar Antex A400 RGB, harganya 450.000. RAM-nya Corsair CMI4G 6X 3F1A 1600 C2 46A DDR, harganya 418.000. Casing Power Logic Azura Z1 VX, harganya 353.500. LCD monitor ROG E1670X, harganya 750.000. SSD Kingston 1 TB, harganya 730.000. Printer Pixma G370, harganya 3.150.000. Oke, totalnya berapa jadinya? Berapa? 21 juta untuk kategori yang perkantoran. Ya. Oke. Pelajar berapa? 3 juta 513. Silakan, ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, silakan. Oke, dari Dede ya, silakan. Orang juga itu prosesornya kok mahal banget, udah 10 juta itu sebenarnya jujur di prosesor mahal banget. Padahal kan kalau misalnya buat kantoran model yang dual core aja juga udah cukup, bukannya yang 10. Ya. Jadi mungkin di prosesor aja sih, sebenarnya udah bagus. Mana dari kelompok 4 ditanggapi dari kelompok 3? Oke, diperbaiki lagi ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya ya. Saya Raffi Ahmad Habibie dari kelompok 5. Ya, silakan. Oke. Kalau total harga dari kategori pelajar tadi apa cuma segitu? Tidak bisa digedein lagi. Sebetulnya untuk pelajar kan sebenarnya tidak penting untuk yang lain kan, hanya untuk pelajar mungkin cuma Microsoft dengan harga itu mungkin sudah worth lah, sudah mungkin untuk pelajar biasa efektif. Oke, lebih efektif dan tidak menghasilkan duit ya. Ya. Cukup dari kelompok 4. Ya, kita beri pos buat kelompok 4. Silakan, boleh. Oke, selanjutnya dari kelompok siapa yang sudah dari kelompok 6 ya? Ya, silakan kelompoknya Raka ya. Ya. Dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan disimak, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau pendapatnya silakan. Silakan Raka dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, terutama dari kategori pelajar. Ya, silakan. Nilai N4 nomor 0, terus grafiknya Intel Integrated Graphics, memorinya 43, DDR4, terus nilainya 123 dan totalnya 2.299.000. Program teknologi desain grafis, PCBU, ARB 5, 5050D, harganya itu 2.000.000.
dengan harga 1.950.000. GTX GTX di 550 dengan harga 2.700.000 rupiah. Modalnya budgetnya 7.480.000 rupiah. Untuk apa tadi? Bisa bilang. Desain grafis. Lalu untuk PC gaming, kita memakai beberapa komponen yaitu prosesor Intel Core i5 750 atau 750, memori 8GB DDR3 isi 12.800, SSD 120GB, hard disk 500GB, SATA FPGA 4GB, GT 730, motherboard Intel H55 atau 1156, case Infinity F03, power supply Infinity LED, monitornya 19 inch, keyboard mouse gaming RGB dan USB Wi-Fi. Di PC gaming ini udah support dengan game GTA 5, Disney 2014, Dota, Far Cry, dan untuk game-game terbaru kayak Cyberpunk. Total berapa kakak? Oh ya, totalnya itu harga pelajar 2.965.000. 2.900.000 Oke, silakan ada kelompok. Silakan deh ya. Buat desain grafis itu prosesornya gila apa? Nanti rendernya itu agak berlebih. Kenapa memang deh? Alasannya? Setahu saya kalau buat desain grafis tuh prosesornya gede Pak, karena kalau misalnya render kayak gitu-gitu aja butuh waktu yang lama. Kalau misalnya pakai yang kecil-kecil itu prosesornya bisa meletup Pak. Oke, ya dulu. Sekarang dari kelompok 6 sendiri silakan ditanggapi dari pertanyaan dokumen. Dari apa dulu tadi prosesor ya? Jadi ya. Prosesor Dari prosesor dulu. Silakan ya. Core i apa AMD? AMD apa? Oh, Ryzen 5. Oh, berarti harus ditingkatkan lagi ya. Misalnya Ryzen 7 apa 9 ya. Karena buat apa tadi? kalau misalnya buat Edit ya. Apa-apa ya dia. Kalau untuk apa tadi Ida harddisknya ya? Iya. Harddisknya kenapa nggak milih SSD? Kenapa masih HDD? Kategori apa tadi Ida? masih yang itu ya apa? Desain grafis ya? Desain grafis. HDD apa SSD makanya? Oh, berarti seharusnya menggunakan SSD ya kalau buat yang desain ya. Oke, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Oke, beri plus buat kelompok 6 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Ada post test. Kita lihat tadi Gus apa? Siapa nih Nina ya? Gus Nina ya, yang juara 1. Nah, sekarang kita lihat siapa nih dari materi yang sudah dijelaskan. Sudah semuanya ya? Kita mulai ya. Silakan perhatikan soalnya baik-baik. Soalnya kayak gimana sih Pak? Soalnya hampir sama seperti yang tadi. Jadi remember lagi kira-kira sekarang siapa yang juara 1? Ya silakan. Iya sama kayak tadi. Nah kita lihat yuk peringkat siapa yang juara 1. Selamat buat Rido Baik ya. Menempati posisi pertama. Ya. Peringkat pertama Prites Nisrina ya. Sekarang berarti Rido. Yang keduanya itu Eda Sri Rezeki. Yang ketiganya Indah Syaharani. Oke ya. Jadi setelah belajar, jadi sengaja kalian sudah mempelajari materi yang sudah saya ajarkan. Yang tadinya hanya 1-2 orang yang belum hafal, sekarang sudah tambah semakin bisa ya. Oke lanjut. Oke. Nah kita sampai kepada akhir pembelajaran. Nah, sebelumnya saya pengen nanya dulu, adakah yang mau bertanya dari pelajaran kita hari ini? Silakan. Oke silakan. Ya, nama saya Parawan Jibril. Saya ingin bertanya Pak, apa sih bedanya prosesor AMD sama Intel? Oke, ya, terima kasih Pak ya. Iya, tadi juga ada yang menanyakan, Pak saya milih AMD, saya milih Intel, apa sih Pak bedanya? Intel dan AMD keduanya memang rival ya.
dalam arti ada plus minusnya. Biasanya harga yang relatif tinggi itu masuknya ke Intel. Cuman memang dua-duanya ini sama baiknya karena mereka sama-sama mengembangkan ya developer per tahunnya. Akan tetapi AMD ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama cepat panas. Tapi memang harganya relatif murah dari Intel. Kalau Intel, apalagi sekarang yang udah generasi 13 ya, yang lebih baru ya, dia semakin tinggi, harganya semakin bagus. Cuma memang harganya kadang-kadang melebihi AMD. Misalkan contoh, AMD sekarang Ryzen yang 9 itu harganya sekitar 12 atau 13 atau bahkan bisa 10. Sedangkan kalau Core i9 bisa sampai 20-an, hanya satu prosesor saja. Begitu ya, jadi bisa dipahami ya, Farel ya, gimana untuk? Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Nggak ada. Kita masuk kepada kesimpulan. Silakan ada yang mau menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Silakan Dede ya berdiri. Ya, silakan Dede. Yang lain mohon disimak. Oke, silakan. Nama saya Dede Soleiman. Kali ini saya akan berdiskusi pada pelajaran hari ini. Jadi di pelajaran ini kan di diskusi itu jadi kita lebih mengenal komponen-komponen pada booster dan PC. Jadi itu secara kategori yang paling cocok itu apa aja? Misalnya buat kantoran, desain grafis, terus youtuber gaming. Jadi kita lebih tahu spesifikasi komponen-komponen komputer itu lebih cocok kemana dianya. Ya. Terima kasih. Close dong buat Dede. Tadi kesimpulan, silakan kita refleksi lagi ya. Kira-kira kalian udah belajar apa aja? Silakan ada yang mau refleksi hari ini? Oh, dari Ibnu dulu. Ya, silakan Ibnu. Yaitu ada hardware, perangkat keras, sama perangkat lunak, sama brainware. Namun pada kali ini lebih dominan ke perangkat keras atau hardware, di mana kita mempelajari susunan rangkaian perangkat keras beserta analisis spesifikasinya. Tadi kan sudah disuruh sebutin harganya terus di total. Jadi rinciannya gitu. Ya mungkin sekian saja kurang lebih. Cukup Ibnu, every post dulu. Silakan ada lagi yang mau refleksi untuk pelajaran hari ini? Oh, Sasi, silakan Sasi. Ya, Pak. Jadi di sini tadi saya belajar tentang lebih ke hardware-nya aja ya, karena kan yang software sama brainware-nya belum. Di hardware itu ada macam-macam gitu, kayak ada motherboard, ada keyboard, ada mouse dan lain-lain. Kita juga tadi menyelesaikan studi kasus di mana kayak merakit perangkat dari misalkan office kita butuh apa aja dari situ. Oke, cukup Sasid. Ya, beri pos dong buat Sasid. Semuanya untuk pembelajaran kita berikutnya, kita langsung masuk ke sistem komputer lanjutan, yaitu lebih kepada software dan firmware. Oke. Nah, cukup pelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Ya, silakan. Siap. Siap memberi salam. Assalamualaikum.